Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Mutia Nurul Iza, saya dari Program Studi Arsitektur Fakultas Arsitektur dan Desain dengan NPM akhir 069. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu kepada teman-teman sekalian tentang Mendeley. Nah, setelah citasi, penomoran, dan daftar pustaka, yang terakhir ada Mendeley. Mendeley itu apa sih? Apakah kacang kacang mende? Tentu saja bukan teman-teman. Nah, langsung saja kita cari tahu bersama. Jadi, Mendeley adalah sebuah perangkat lunak atau software dan platform web yang sangat populer digunakan oleh para peneliti, mahasiswa, dan penulis untuk mengelola referensi, membuat catatan, dan bekerja sama dalam proyek penelitian. Nah, Mendeley ini semacam software atau platform web itu yang yang sangat kita butuhkan sebagai mahasiswa nih. Kan kita sebagai mahasiswa tentu kita membutuhkan banyak referensi untuk membuat misal karya tulis ilmiah. Jadi dalam menulis karya tulis ilmiah sendiri kita pasti membutuhkan banyak referensi. Nah, Mendeley ini dapat membantu kita untuk mengelola referensi. Kemudian kenapa sih kita harus bisa menggunakan Mendeley? Karena Mendeley itu dapat membantu yang pertama mengumpulkan referensi. Jadi dengan kita menggunakan Mendeley, kita itu lebih mudah mengimpor referensi dari berbagai database. Database di sini, database online seperti Google Scholar, PubMed, atau langsung dari PDF file. Kemudian yang kedua ada mengorganisir referensi, yang dimana Mendeley itu memungkinkan kita untuk mengelompokkan referensi ke dalam folder-folder yang berbeda sesuai dengan topik atau proyek penelitian Anda, penelitian kita. Jadi, misal saat kita melakukan penelitian A, B, C, D, Mendeley ini bisa mengelompokkan data tanpa mencampurkan. Sedangkan kalau kita bekerja manual atau mengelompokkan sendiri itu dapat menguras waktu. Kemudian yang ketiga yaitu mencatat dan menandai. Mencatat dan menandai ini maksudnya apa sih? Jadi kita itu dapat menambahkan catatan dan highlight pada PDF yang telah kita impor sehingga memudahkan kita untuk mengingat-ingat poin-poin penting. Jadi misal saat kita mengimpor PDF tentu kan kalau dalam berbentuk eh soft file kita sedikit susah ya ya teman-teman untuk meng-highlight atau tidak mungkin kan kita membawa stabilo untuk meng-highlight HP kita. Tidak mungkin. Jadi dengan kita menggunakan Mendeley ini kita bisa meng-highlight beberapa materi, beberapa hal penting atau kita bisa meng-highlight apa saja yang kita anggap sebagai poin-poin penting. Kemudian yang keempat ada membuat daftar pustaka. Jadi Mendeley ini secara otomatis dapat menghasilkan daftar pustaka dalam berbagai format gaya penulisan dari mulai EPE, MLE, dan Chicago. Seperti yang saya jelaskan pada daftar pustaka. Lalu, dan yang terakhir yaitu ada bekerja sama, yang dimana Mendeley ini memungkinkan kita untuk berbagai library referensi dengan rekan kerja atau kelompok penelitian, sehingga kita dapat bekerja sama dengan proyek yang sama. Jadi, fitur yang saat ini yang ini sangat memudahkan kita. Misal, kita memiliki kelompok dalam tugas kemarin kita punya kelompok nih, dan kelompok itu bisa jadi dari beberapa prodi, walaupun satu fakultas beberapa prodi tentunya. Nah, dalam beberapa prodi ini tentunya memiliki jadwal yang berbeda-beda, dan mereka juga memiliki jadwal padat tentunya. Nah, dan kalau kita kesusahan dalam bertemu, Mendeley ini dapat membantu kita untuk berbagi library referensi. Jadi nanti kita itu bisa mengerjakan proyek secara bersama. Lalu, fitur utama Mendeley sendiri itu ada banyak. Yang pertama ada pencarian referensi. Nah, pencarian referensi ini memiliki fitur yang
sangat kuat sehingga kita itu bisa dengan mudah menemukan referensi yang kita butuhkan. Jadi fitur ini tuh misal kita kita itu menulis jurnal tentang arsitektural di negara tropis. Nah, kita tuh dengan menggunakan Mendeley, kita bisa kayak mencari referensi-referensi tentang arsitektur di negara yang memiliki iklim tropis. Lalu yang kedua ada fitur sinkronisasi yang dimana data kita akan disinkronkan secara otomatis di semua perangkat kita sehingga kita dapat mengakses referensi kita kapan saja dan di mana saja. Yang dimaksud ini tuh misal kita memiliki dua device yaitu laptop dan HP. Nah, mungkin kan kita kayak eh, ketika mengerjakan atau mencari itu kita harus buka laptop di misal kita sedang naik bus atau naik Gojek lah istilahnya kita berangkat ke kampus kita naik Gojek ya mungkin kita membuka laptop kita di tengah jalan di sepeda motor yang macet dalam keadaan macet itu. Nah, jadi Mendeley ini bisa membantu kita untuk mensinkronkan data tersebut dari laptop dan HP kita. Jadi kita bisa mengerjakan itu lewat HP gitu istilahnya. Lalu ada integritas dengan Word, yang dimana kita itu dapat dengan mudah menyisipkan kutipan dan membuat daftar pustaka langsung dari dokumen kita. Lalu ada plugin browser yang dimana eh, plugin browser ini memungkinkan kita untuk menyimpan artikel secara langsung ke library Mendeley kita. Jadi, plugin browser ini berguna untuk eh semisal kita mendapatkan artikel yang bertaut atau masuk dengan karya tulis kita. Nah, si plugin browser ini tuh membantu kita untuk menyimpan artikel tersebut ke dalam library Mendeley kita. Tuh, guys. Lalu ada Mendeley Site yang dimana Mendeley Set ini dapat memungkinkan kita untuk menyisipkan kutipan dan membuat daftar pustaka tanpa harus membuka aplikasi Mendeley. Jadi saat kita menyisipkan kutipan dalam menulis karya tulis itu, kita tidak perlu membuka dan menutup aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Kita bisa langsung dengan fitur Mendeley kayak chat ini. Lalu, emang apa sih manfaat kita menggunakan Mendeley? Tentu saja kita memiliki banyak manfaat, guys. Namun di sini saya hanya menyebutkan tiga. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi, yang dimana Mendeley yang dimana yang telah saya sebutkan dari tadi, fungsi-fungsi dari Mendeley yaitu intinya yaitu kita lebih hemat waktu. Saat kita tidak menggunakan Mendeley, kita harus mencari satu-satu terlebih dahulu, guys. Misal tentang kita sedang meneliti kenapa sih orang-orang berdebat soal bubur ayam diaduk dan tidak diaduk. Nah, kita pasti mencari referensi terlebih dahulu menurut menurut orang yang suka diaduk, menurut orang yang tidak suka diaduk, kemudian menurut abang-abang penjualnya, menurut orang yang tidak suka bubur. Ya, kita mencari referensi sebanyak-banyak. Nah, dan itu dapat menghabiskan waktu. Sedangkan dengan kita menggunakan Mendeley, kita itu dapat menghemat waktu, guys. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas penelitian. Dengan kita mengorganisir referensi secara sistematis, kita dapat memastikan bahwa penelitian kita didasarkan pada sumber yang relevan dan akurat. Yang dimana, semisal kita kan melakukan penelitian tuh. Nah, kalau semisal referensi kita terorganisir secara sistematis, kita tuh lebih pasti lebih yakin gitu kayak, ih ini loh penelitianku berdasarkan sumber yang pasti, yang valid gitu. Lalu yang terakhir adalah memudahkan kolaborasi. Memudahkan kolaborasi sendiri ini memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan rekan kerja dalam proyek penelitian. Tuh, guys. Lalu, nah sebelum menutup menutup
ini saya akan memberitahu kepada kepada teman-teman bagaimana sih cara menggunakan Mendeley. Ini mohon maaf, belum saya cantumkan kepada BPT ternyata. Jadi yang pertama itu tentunya kita harus mengunduh atau menginstal Mendeley. Atau kita bisa mengunjungi situs web Mendeley dan mengunduh aplikasi sesuai dengan sistem operasi kita. Entah itu kita menggunakan Windows, macOS, atau Linux. Lalu kita tentunya setelah mengunjungi tersebut dan mendownload, kita harus mengikuti petunjuk instalasi yang diberikan. Lalu setelah kita mendownload dan sudah terdownload, lalu kita harus membuat akun. Kita membuat akun Mendeley menggunakan akun email. Lalu yang ketiga ada import referensi. Dalam mengimport referensi ada beberapa cara. Yang pertama ada manual, yaitu dengan kita bisa menambahkan referensi secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan. Jadi nanti ketika kita mengimport referensi, kita akan disediakan formulir oleh aplikasi Mendeley tersebut. Lalu jika kita dari file PDF, maka seret dan lepas file PDF ke dalam library Mendeley kita. Jadi nanti Mendeley itu akan secara otomatis mengekstrak informasi referensi dari file tersebut atau file PDF kita tadi. Kemudian bisa dengan dari database online. Itu menggunakan fitur add atau add library. Jadi kita meng-add library untuk terhubung dengan berbagai database online seperti Google Scholar, PubMed, dan lainnya. Kemudian pada tahap keempat yaitu organisasi referensi dengan cara membuat folder untuk mengorganisir referensi kita berdasarkan topik, proyek, atau tahun. Jadi kita bisa mengorganisir folder-folder kita berdasarkan topik yang kita bahas, proyek yang kita bahas, atau tahun dari proyek tersebut. Kemudian kita tambahkan tag pada referensi untuk memudahkan pencarian. Misal hashtag makalah 2024 gitu. Lalu yang terakhir pada tahap keempat adalah buat catatan. Jadi kita bisa mendapatkan catatan pada setiap referensi untuk menyimpan pemikiran atau kutipan penting. Lalu pada tahap kelima itu ada integrasi dengan Microsoft Word install. Jadi yang itu ada install plugin. Jadi install plugin Mendeley di Microsoft Word untuk dapat menyisipkan kutipan dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi setelah kita menginstal plugin, kita harus sisipkan kutipan. Nah, saat menulis dokumen, klik tombol Mendeley di toolbar Word dan pilih referensi yang ingin kita kutip. Lalu, yang terakhir pada tahap kelima ini ada buat daftar pustaka. Jadi setelah kita selesai menulis, kita harus menekan tombol insert bibliografi untuk membuat daftar pustaka secara otomatis dengan gaya penulisan yang kita pilih. Bisa menggunakan gaya tulisan EPE, MLE, Chicago, dan lain sebagainya. Kemudian tahap terakhir atau tahap keenam yaitu tahap sinkronasi. Semua perubahan yang kita buat di Mendeley itu secara otomatis akan disinkronkan ke cloud, guys. Jadi kita tidak usah nge-save atau membedakan satu-satu, itu akan otomatis tersinkron ke cloud. Jadi dapat mengakses dari perangkat lain yang saya sampaikan pada fungsi Mendeley tadi. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini hanya itu saja ilmu yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Walaupun tidak banyak, semoga ada yang bisa diambil dan dipahami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah kata dalam penyampaian saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.